kita saat itu belum tersusun dengan baik ataupun tersusun suatu organisasi tentara yang solid. Pada tanggal 3 Oktober 1943 dibentuk Tentara Peta. Selain yang mengibarkan bendera, ayah saya juga berada di samping Bung Karno. Matanya tidak berhenti ya, lihat kiri kanan terus. Takut kalau misalnya ada serangan-serangan atau terjadi sesuatu yang membahayakan. Februari diperingati sebagai Hari Pemberontakan Pembela Tanah Air atau PETA. Disinilah usaha para pemuda Indonesia mempertahankan harga diri bangsa di depan kolonial penjajahan Jepang. Namun, apa sebenarnya PETA itu dan apa yang terjadi pada pemberontakan tersebut? Kelahiran PETA atau Tentara Pembela Tanah Air berawal di tahun 1942. Masa ketika Belanda kalah dan menyerah kepada Jepang, tepatnya di Kalijati, Subang, Jawa Barat, dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Kalijati. Pasca perjanjian tersebut, beralihlah kekuasaan Belanda atas Indonesia ke tangan Jepang. Kedatangan Jepang diwarnai dengan propaganda 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Karena itulah, kehadiran Jepang disambut baik oleh masyarakat Indonesia yang saat itu haus akan kemerdekaan setelah 350 tahun hidup dalam bayang-bayang penjajahan Belanda. Kala itu, Jepang menawarkan kemerdekaan kepada Indonesia dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Selain harus memiliki wilayah sendiri, Indonesia juga harus memiliki pasukan tentara untuk pertahanan diri. Infantri Hendra Firdaus, Kepala Museum Peta, mengungkapkan awal mula terbentuknya Tentara Peta. Kebetulan bangsa kita saat itu belum tersusun dengan baik ataupun tersusun suatu organisasi tentara yang solid. Maka dengan perjanjian Osomosirei ataupun Undang-Undang Tentara Jepang, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1943, mulailah dibentuk Tentara Peta, yaitu Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, yang saat itu memang direkrut dari pemuda-pemuda Indonesia yang berasal dari wilayah Jawa, Madura, Bali. Perekrutan Tentara Peta diatur dalam peraturan pemerintah Jepang yang disebut dengan Buei Gyugun. Syarat yang telah diatur diantaranya memiliki jiwa kepemimpinan, berpikiran sehat dan memiliki semangat yang teguh, gagah dan kuat, berusia di bawah 30 tahun untuk menjadi opsir, dan di bawah 25 tahun untuk menjadi serdadu, serta belum menikah dan memiliki anak. Semua tentara Peta berada dalam kepemimpinan Jepang dan wajib menerima perintah pimpinan Seiko Shikikan, sebutan untuk panglima tertinggi bala tentara Jepang. Menariknya, sejarawan Rusdi Hussein menambahkan bahwa kesepakatan terbentuknya tentara sukarela ini juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Islam Indonesia pada saat itu. Kan Buei Gyugun namanya, jadi auxiliary army, sukarela gitu, sukarela. Jadi waktu mulai pendidikan itu, ya kan, diwarnai dengan mendramatisasi kurang lebih gitu ya. Tokoh-tokoh Islam yang terlibat gitu, yang kurang lebih ya, mempengaruhi sehingga Jepang itu punya
pemikiran dikait-kaitkan juga dengan gerakan Islam gitu, supaya dia punya semangat ketentaraannya ada warna itu. Salah satu tokoh agama yang turut terlibat dalam pembentukan peta adalah Kiai Haji Mas Mansur dan Dr. Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Adanya gagasan oleh golongan agama ini diharapkan dapat menanamkan paham cinta tanah air berdasarkan ajaran agama. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya bendera peta berupa matahari terbit sebagai lambang kekaisaran Jepang, serta lambang bulan sabit dan bintang dengan cahaya yang memancar ke seluruh penjuru tanah air. Setelah berhasil dibentuk, pendidikan pertama peta berlangsung pada 15 Oktober 1943. Perwira peta dididik selama kurang lebih 3 hingga 4 bulan dengan beberapa urutan pangkat, yaitu Daidancho atau Komandan Batalion, Judancho atau Komandan Kompi, serta Shurancho atau Komandan Peleton. Ketiganya memiliki detail seragam yang berbeda sesuai dengan pangkat, fungsi, dan tugasnya. Pendidikan dan pelatihan rutin yang diberikan Jepang inilah yang semakin membangkitkan semangat patriotisme dan cinta tanah air untuk para pemuda Indonesia. Masyarakat Indonesia di Jawa khususnya bangga gitu, ada rasa bahwa sekarang Indonesia punya tentara begitu. Berbeda dengan di zaman Belanda. Zaman Belanda kagak ada pikiran Belanda itu mau melatih bangsa Indonesia, nggak ada. Boleh menjadi kenil. Nah, kenil itu tentara bayaran gitu ya. Dapat gaji sebagai tentara yang dibayar gitulah. Sedangkan ini enggak. Ya adalah tentu saja gaji, tapi sebatas lebih besar semangatnya untuk membela tanah air. Namun, kebaikan dan usaha Jepang ini tidak dilakukan secara cuma-cuma. Ada maksud terselubung dari pembentukan peta yang tidak diketahui oleh pemuda Indonesia. Tentara peta dipersiapkan sedemikian rupa sebagai tenaga bantuan Jepang dalam perang untuk menguasai dunia. Tapi untuk bangsa Jepang sebetulnya itu untuk memperkuat pasukan tentara Jepang. Karena Jepang sendiri pada saat Perang Dunia Kedua ingin menguasai dunia juga. Dan tadinya rencana Jepang ini bahwa pemuda kita yang sudah dilatih ini akan diperbantukan pada saat Perang Asia Pasifik. Pada 14 Februari 1945, di Blitar, Jawa Timur, pemberontakan oleh tentara peta pun tak terhindarkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada pemberontakan tersebut dan bagaimana kelanjutan nasib pasukan peta? 14 Februari 1945, peristiwa pemberontakan terjadi di Tangsi Jepang di Blitar tengah malam. Supriyadi memimpin perlawanan terhadap tentara kekaisaran Jepang bersama dengan pasukan peta lainnya. Bukan tanpa sebab, pemberontakan terjadi karena kegeraman Supriyadi terhadap Jepang yang ingkar janji sebagai pelindung Asia dengan memberlakukan kerja paksa atau romusha kepada masyarakat Indonesia tanpa upah serta makan dan minum. Jadi khususnya ya kan batalion peta yang di Blitar ini dipergunakan untuk juga mengawasi para romusha itu ya, kerja-kerja di zaman Jepang itu ya bukan sukarela tapi ada, kalau ceritanya sih lebih seperti kayak kerja paksa gitu ya. Jadi mereka tuh sebagai pengawas melihat kalau para pemuda Indonesia nih ya kan, tentara kuli nih, tentara romusha ini kok begitu gitu, mendapat pelayanan yang tidak baik begitu. Namun sayang, rencana pemberontakan tersebut gagal
dan diketahui Jepang sehingga Jepang dapat melakukan antisipasi. Tentara PETA pun ditangkap, namun Supriyadi menghilang pasca pemberontakan. Keesokan harinya, seluruh tentara PETA diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, namun Supriyadi tidak ditemukan keberadaannya. Menghilangnya Supriyadi masih menjadi misteri bahkan hingga saat ini. Beragam cerita dan pendapat muncul tentang keberadaan Supriyadi kala itu. Nah, kemana Supriyadi dengan pendukung-pendukungnya, dengan beberapa orang ya. Sebab anak buah dia yang ikut sempat berpisah. Mereka ditangkap oleh Jepang, tapi Supriyadi sendiri tuh nggak ketemu sampai saat terakhir, sehingga kemudian muncul cerita-cerita, ya kan, kalau dia itu tidak mati dan kemudian melarikan diri, berada di Jawa Barat dan sebagainya gitu. Berbeda dengan sejarawan Rusdi Hussein, Letkol Kusuma, Kepala Bidang Dokumentasi Pusat Sejarah TNI menjelaskan bahwa Supriyadi bukan menghilang, namun telah diasingkan dan dieksekusi di sebuah pulau. Namun jasadnya tidak diketahui hingga saat ini. Nah, kalau Supriyadi itu tertangkap. Supriyadi tertangkap, kemudian dibawa dia ke Jakarta. Nah, berdasarkan kabar yang didapatkan oleh kalangan saat itu, dia dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Nah, itu katanya dieksekusi di situ. Tapi ini juga menjadi perdebatan, kenapa sampai disembunyikan Supriyadi. Ketegangan berlanjut saat wakil dari Supriyadi yaitu Muradi beserta pengikutnya dikumpulkan dan diminta untuk menyerah. Muradi dibujuk dengan iming-iming pemberlakuan tradisi bernama Katagiri Buteicho, sebuah tradisi pengampunan tentara Jepang yang diterapkan kepada tentara PETA yang tak lain hanyalah tipu daya belaka. Yang mana apabila orang bersalah kemudian diberi kehormatan untuk menerima pedang katana, kesalahannya akan diampuni. Nah, inilah yang akhirnya Bapak Muradi mau untuk menyerah kepada tentara Jepang. Tapi apa yang terjadi bahwa tentara Jepang mengingkari semua janjinya. Setelah pasukan Bapak Muradi menyerah kepada tentara Jepang, mereka dilucuti senjatanya kemudian dihukum sesuai dengan ketentuan hukum-hukum tentara Jepang. Militer Jepang pun mengadili para pelaku pemberontakan Blitar sesuai tingkat kepangkatan dan kesalahan yang diperbuat. Muradi sebagai wakil dari Supriyadi mendapat hukuman mati, sedang pasukan lain diganjar hukuman penjara selama 15 tahun hingga seumur hidup. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu karena Nagasaki dan Hiroshima berhasil dibom atom. Kelemahan Jepang ini langsung dimanfaatkan oleh pemuda PETA, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dengan menculik mereka ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Hingga pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Karena situasi inilah, PETA dibubarkan pada 19 Agustus 1945. Sebagai negara yang baru merdeka, dikeluarkanlah maklumat pemerintah pada 22 Agustus untuk membentuk badan baru yang menampung seluruh elemen kemiliteran sebagai benteng pertahanan. Anggotanya terdiri dari mayoritas mantan tentara PETA, Kenil, dan beberapa gerakan militer lain bergabung menjadi satu. Jadi pada saat 23 Agustus 1945 diumumkan terbentuknya Badan Keamanan Rakyat. Nah, berubah dia menjadi TKR. Ya. TKR pada saat
Panglima Besar Sudirman bulan November diangkat menjadi Panglima, itu sudah bernama Tentara Keamanan Rakyat. Nah, berubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Nah, ketiga berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia pada tahun 46. Berubah lagi tahun 47 bulan Januari kalau tidak salah itu. Tahun 47 menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sejarah panjang kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan tentara peta kini tercatat di sebuah museum yang dulu merupakan tempat penting dalam peradaban peta. Lantas, seperti apa wajah museum tersebut dan bagaimana ingatan para penerus mantan peta dalam kenangan sejarah peta? Di Jalan Jenderal Sudirman, Bogor, Jawa Barat inilah sebagian besar peninggalan tentara peta dirawat. Ya, Museum Peta Bogor menjadi bingkai dari perjuangan pemuda Indonesia dalam menegakkan harga diri bangsa. Dibangun tahun 1745, bangunan ini dulunya merupakan markas militer Belanda untuk pengamanan Gubernur Jenderal Belanda yang berkantor di sebuah bangunan yang kini menjadi Istana Kepresidenan Bogor. Namun, gedung ini beralih fungsi saat kekuasaan berpindah ke tangan Jepang menjadi pusat pelatihan peta. Melihat posisi gedung ini sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat pendidikan ataupun tempat di mana ditempatkan tentara-tentara Jepang saat itu untuk bisa melatih pemuda-pemuda Indonesia yang direkrut untuk menjadi tentara pembela tanah air. Maka dipilihlah kota Bogor ini untuk menjadi basis pelatihan tentara sukarela pembela tanah air. Dari depan, kita akan disambut dengan dua monumen tokoh peta yang sangat berpengaruh, yaitu Jenderal Sudirman sebagai tentara peta yang kini dinobatkan sebagai Panglima Besar TNI, serta Supriyadi sebagai tokoh di balik pemberontakan bersejarah di Blitar. Sebanyak 14 diorama terpampang dan bercerita, mulai dari pembentukan peta, kegiatan peta di Pusat Pelatihan Bogor, hingga detik-detik proklamasi kemerdekaan yang digawangi oleh para pemuda peta. Selain itu, terdapat lebih dari 300 koleksi senjata di museum ini, mulai dari senjata laras panjang, pistol, mortir, dan perlengkapan asli milik tentara peta terdahulu. Total luas pusat pelatihan di sini terdiri dari 13,7 hektar dan tepat di sinilah dahulu terdapat sebuah lapangan yang digunakan untuk berlatih fisik, militer, senjata hingga berolahraga. Diresmikan pada 18 Desember 1995 sebagai Museum Peta oleh Presiden Soeharto, pembangunan museum ini berawal atas prakarsa Yayasan Pembela Tanah Air atau YAPETA, sebuah yayasan yang menaungi keluarga atau putra-putri mantan tentara peta. Tinton Suprapto salah satunya. Putra dari Suyatmo, mantan tentara peta ini, turut andil dalam pembangunan Museum Peta. Saya buat surat kepada Pak Harto tahun 93. Tahun 93 saya bilang, Pak Harto, saya mau bikin monumen Museum Peta dengan rekan-rekan saya, anak-anak peta. Apapun yang terjadi tetap saya kerjakan. Kita itu menghormati jasa-jasa orang tua kita melalui fisik penghormatan. Apa itu fisiknya? Ingin membangun monumen. Karena dengan monumen itulah bisa wawasan kebangsaan itu bisa lahir. Selain membangun museum, YAPETA juga membantu mengurus gelar kehormatan dari pemerintah kepada mantan anggota peta yang berdedikasi untuk negara. Sosok lainnya adalah Tuning Sukobagyo, putri sulung dari Latif Hendraningrat, prajurit peta yang saat itu mengibarkan sang saka merah putih pada hari kemerdekaan. Saya berkesempatan bertemu Tuning dengan adiknya Citroseno Hendraningrat untuk mendengarkan kisah-kisah perjuangan ayahandanya. Selain yang mengibarkan bendera, ayah saya juga berada di samping Bung Karno. Jadi di situ ayah saya mengatakan, pernah cerita kepada saya juga, bahwa matanya tidak berhenti ya, lihat kiri kanan terus. Jadi takut kalau misalnya ada
serangan-serangan atau terjadi sesuatu yang membahayakan yang bisa menggagalkan proklamasi. Sehingga ayah saya betul-betul saat itu sangat bertanggung jawab terhadap keamanan dari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Masih lekat dalam ingatan Tuning sebagai anak pertama dari 4 bersaudara akan nilai-nilai yang selalu diajarkan kepada dirinya dan adik-adiknya. Kebiasaan disiplin dan tegas yang didapat dari pelatihan PETA Latif tularkan di tengah keluarga. Tak ada kata lain selain bangga meneladani sifat ayahanda yang senantiasa berjuang untuk negara. Beliau itu mendidik anaknya jadi kadang-kadang seperti seorang pejuang juga. Dia mendidik seperti tentara juga gitu loh ya. Jadi ayah saya selalu menanamkan rasa kebangsaan yang begitu tinggi ya, menanamkan kepada anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang betul-betul patuh ya terhadap orang tua dan juga menanamkan nilai-nilai yang perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Perjuangan para pahlawan tak akan sia-sia jika kita sebagai generasi penerus bangsa menyumbangkan pikiran, suara, dan tenaga mengisi kata merdeka untuk kejayaan Indonesia.